Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah di kebaktian rumah tangga dalam Pekan Keluarga GKP pada saat ini. Kita akan ambil satu teduh sejenak sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Kabungahan 2. Bait yang pertama saja. Kristen geramuji, genggama, Satan yang gageng hati, Yesus putranya, Gusti maparin Baik Bapak Ibu sekalian, kebaktian rumah tangga dalam rangkaian Pekan Keluarga ini boleh terjadi karena kita percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara-saudara dan beserta saudara juga. Kita akan bersatu dalam doa. Kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan kepadamu, karena kami senantiasa merasakan bahwa karya penyertaan Tuhan selalu hadir di dalam keseharian kehidupan kami. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan pemulihan dan kehidupan yang baru tiap-tiap hari. Sehingga di masa-masa sulit seperti ini karena pandemi pun kami senantiasa menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini, di tengah kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, Engkaulah yang senantiasa memimpin dan menuntun kami untuk kami dapat menemukan selalu berkat-berkat Tuhan tiap-tiap hari, tidak pernah datang terlambat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan pada malam hari ini kami datang kepadamu sebagai keluargamu. Kami datang bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami di dalam peribadahan ini. Pimpin kami Tuhan, supaya bersama-sama melalui pujian, penyembahan, bahkan perenungan bersama kami akan kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan selalu dan diteguhkan selalu oleh-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang adalah sumber berkat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, Kidung Jemaat 53 bait yang pertama akan menjadi pujian persiapan kita.
Kita akan mempersiapkan bagian Alkitab yang mau kita baca dan renungkan. 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal 17. Ayat 25 sampai dengan ayat 27. Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan kembali, kita berdoa. Firman-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dalam menjalani setiap langkah perjalanan keseharian kami, sehingga kami dikuatkan selalu. Oleh karena kami yakin bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami melalui apa yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami baca dan renungkan pada saat ini boleh benar-benar menguatkan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tema sinodal yang diberikan kepada kita dalam rangkaian Pekan Keluarga, sepanjang 2 minggu ke depan kita akan mengikuti Pekan Keluarga. Tema yang akan kita bahas adalah keluarga yang diberkati untuk hidup dalam kesetiaan. Bapak dan Ibu pasti pernah melihat tentang satu lukisan. Mungkin ada yang punya di rumah lukisannya, atau ngelihatnya di online. Jadi lukisannya itu tentang tangan yang berdoa. Tangan yang berdoa. Saya pernah cerita nggak ya? Kalaupun pernah saya ceritain lagi. Tangan yang berdoa. Jadi ada lukisan hanya tangan yang berdoa. Nah ternyata tangan yang berdoa ini ada latar belakang ceritanya. Jadi ceritanya adalah sewaktu 2 orang sahabat, mereka tinggal di desa gitu ya. Lalu mereka punya keinginan untuk maju, maka mereka merantau ke kota. Merantau ke kota dan kemudian mereka bekerja keras gitu ya. Dan kemudian temannya itu, salah satu temannya bilang bahwa kalau kita kerja nih dua-duanya, kita akan kehabisan waktu untuk bisa melanjutkan impian kita. Lalu temannya bilang, ya udahlah gini, kamu aja yang sekolah, saya yang bekerja untuk nyekolahin kamu. Mereka sepakat dan kemudian temannya melanjutkan sekolah dan dia ambil jurusan ya seni lukis gitu ya, menggambar. Dan temannya yang satu lagi, dia itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan temannya. Tapi mereka berpisah gitu ya. Mereka berpisah karena pindah kota lagi untuk belajar. Nah, bertahun-tahun lamanya sampai akhirnya temannya lulus dari sekolahnya. Dan kemudian dia datanglah ketemu sama temannya ini. Dan apa yang terjadi? Yang dia lihat adalah temannya itu udah kurus banget dan kemudian udah lemah banget gitu ya. Dan kemudian dia ngelihat bahwa dia sedang berdoa. Temannya itu sedang berdoa. Dan di dalam doa dia, bukan hanya keluarganya di kampung halaman, tapi juga dia mendoakan ya temannya ini supaya dia bagus gitu ya, perjalanan menata masa depannya. Akhirnya dari situ, dia melihat teman yang berdoa, maka dia ngelukis tangannya teman yang berdoa itu. Makanya ada lukisannya. Saya lupa judulnya apa. Tangan yang berdoa kalau dalam bahasa Indonesia. Praying hands. Oke. Jadi ada sesuatu yang menggerakkan seseorang sewaktu mereka berdoa gitu ya. Menggerakkan tuh maksudnya
bukan hanya dia dikuatkan oleh doa, tapi juga menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi permohonan-permohonannya, dan dia menjadi dapat kekuatan dari sana. Kalau misalnya melihat pembacaan Alkitab kita hari ini kan sebenarnya rangkaian panjang tentang bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Daud gitu ya, tentang nanti setelah engkau nggak ada, maka keturunanmu akan selalu ada dan akan dihormati oleh bangsa Israel. Makanya Yesus kan selalu bilang, oh anak Daud gitu ya. Itu karena salah satu janji Tuhan memang kayak gitu. Dan yang menarik adalah bahwa dalam perikop kita di sini Daud berdoa untuk menyampaikan pengingatan bahwa Tuhan kan sudah berjanji, maka inilah aku, berkatilah keluargaku supaya keturunanku tetap ada turun-temurun. Dan pada akhirnya Tuhan menepati janji itu. Nah, kita tahu bahwa sewaktu seseorang berdoa, kadang-kadang perjalanannya juga lika-liku gitu ya. Nggak harus selalu misalnya kita berdoa hari ini, besok langsung dijawab sama Tuhan, lalu kemudian pergumulan nggak ada. Lihat aja dari perjalanan kehidupan keturunan Daud. Raja-raja Israel itu kan keturunan Daud. Salomo bagus lah. Di sini kan janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo gitu ya. Anaknya Daud, lalu doa syukur Daud. Tapi kita tahu bahwa Salomo nanti pada akhirnya jatuh bangun juga di dalam dosa. Tetapi di dalam perjalanan keturunan Daud selalu dijagai oleh Tuhan. Maksudnya akan selalu ada orang-orang yang baik yang Tuhan pilih dari keturunan Daud. Dan itu pasti salah satunya karena doa Daud hari ini, yang membuat pada akhirnya Tuhan berjanji. Kesetiaan Daud membuat Daud hidupnya diberkati. Bukan hanya hidupnya, tapi juga keturunannya. Nah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan dua hal aja tentang doa lah. Kalau tema sinodal kita tadi apa? Keluarga yang diberkati untuk hidup dalam kesetiaan. Bagaimana caranya? Dua hal. Yang paling pertama adalah ya tetap berdoa. Nah, persoalannya adalah tetap berdoa ini kan kita selalu memandang selalu sebagai sesuatu yang sifatnya pribadi. Saya mau ngebagi dua itu ya. Doa yang sifatnya pribadi. Maksudnya ya saya berdoa tiap hari nih. Saya berdoa tiap hari. Saya ngomong sama Tuhan tiap hari. Kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu, itu bagus luar biasa. Tapi kebayang nggak kalau misalnya ada orang yang bahkan untuk berdoa aja nggak pernah tiap hari. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetaplah berdoa. Saya selalu percaya bahwa kadang-kadang doa itu nggak harus lipat tangan, nggak harus tutup mata. Bahkan Bapak dan Ibu ada di motor gitu ya, sambil jalan naik motor dan kemudian ngobrol sama Tuhan, itu pun kalau buat saya doa. Maka yang paling pertama adalah tetaplah berdoa, kapanpun, dimanapun. Sebab kalau misalnya sendirinya udah nggak berdoa, gimana masuk ke dalam langkah yang kedua? Langkah yang kedua adalah berdoa sama-sama. Bukan hanya secara pribadi ya, bukan hanya, misalnya saya di rumah ngerasa misalnya berdoa ya, saya kalau misalnya kemana-mana pasti berdoa lah, pasti ngobrol sama Tuhan lah, dengan cara yang nggak mesti harus begini gitu ya. Itu pun berdoa, itu pun berbicara dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita juga ada waktu untuk doa bersama-sama? Doa secara pribadi punya kekuatan tersendiri, dan kemudian kalau buat saya, doa bersama-sama akan punya kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Kenapa? Karena dari situ kita tahu bahwa kita ada bersama-sama dan kita berdoa bersama-sama, dan kita tahu bahwa di situ kita bisa saling mendoakan. Bagaimana cara menunjukkan bahwa orang tua menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa mereka tuh didoakan. Salah satunya adalah doa bersama. Bagaimana caranya suami atau istri tahu bahwa kehidupan mereka saling berdoa gitu ya dalam kehidupan keluarga? Ya salah satunya adalah doa bersama. Bersyukurlah kalau misalnya Bapak dan Ibu rajin gitu ya KRT kan bisa ketemu sama-sama, doa sama-sama, atau bahkan gini, makan bareng, doa bareng gitu ya.
sebelum makan, bersyukurlah kalau misalnya masih punya tradisi kebiasaan seperti itu deh di rumah kita masing-masing. Yang repot adalah kalau itu udah nggak ada sama sekali. Hitunglah dalam rentang waktu per minggu, berapa kali kita ketemu bersama-sama sebagai keluarga lalu berdoa. 1 kali. Bersyukurlah 1 kali, maka tingkatkanlah itu. Kenapa saya bilang 1 kali, nggak mau muluk-muluk misalnya 10 kali atau berapa kali? Karena bisa jadi di dalam keluarga bahkan 1 kali aja susah gitu. Doa sama-sama 1 kali aja susah. Hari ini saya mau mengajak kita untuk bukan hanya berdoa secara pribadi, tapi ajaklah keluarga kita untuk berdoa. Carilah kesempatan untuk berdoa. Karena dari situ kita tahu bahwa oh ternyata orang tua saya berdoa. Oh ternyata anak-anak saya juga dikasih pengajaran untuk sama-sama berdoa. Dari sanalah pertumbuhan iman boleh terjadi. Semoga hari ini bersama-sama melalui pekan keluarga. Namanya pekan keluarga, ya memang harus bersama-sama dengan keluarga. Semoga keluarga kita semakin punya waktu kebersamaan dalam banyak hal, terutama dalam hal berdoa. Tuhan menolong, Tuhan berkati. Amin. Kita bersyafaat. Ada banyak pergumulan, persoalan yang kami hadapi tiap-tiap hari Tuhan. Dan pasti secara pribadi kami berkomunikasi denganmu, berbicara denganmu, berdoa kepadamu tentang pengharapan-pengharapan kami. Hari ini ajar kami untuk kami juga mau bersama-sama dengan keluarga kami berdoa, bersyukur, menaikkan semua hal yang menjadi kerinduan-kerinduan kami, supaya melalui doa bersama-sama dengan keluarga kami, dari situ kami boleh menemukan kuasa pemulihan Tuhan terjadi. Dan hari ini Tuhan, biarlah melalui pengalaman Daud tentang bagaimana dia berdoa, dan juga tentang bagaimana Tuhan menjagai selalu keturunan Daud. Dari sana kami menjadi yakin bahwa Tuhan akan bekerja melalui apa yang kami doakan bersama-sama dengan keluarga kami. Hari ini kami mau menyerahkan hidup keluarga kami. Jagai selalu dan berkati selalu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan bersama-sama dalam setiap karya, pekerjaan, dan keseharian kami, melalui itu pula Tuhan bukan hanya memulihkan kehidupan keluarga kami, tapi juga Tuhan membangun kehidupan keluarga kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang hari ini bergumul dalam sakit penyakit mereka. Kami teringat untuk Pak Justinus Jalimun, untuk Ibu Sumi yang masih dalam proses pemulihan, untuk semua saudara-saudari kami yang saat ini bergumul dalam sakit penyakit mereka. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menghibur, menguatkan, memberikan damai sejahtera tiap-tiap hari, agar kuasa pemulihan Tuhan dan kesembuhan dari Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami cuma mau berdoa menyerahkan untuk semua saudara-saudari kami yang bersuka cita karena berulang tahun. Tuhan boleh semakin memberkati dan menolong kehidupan mereka, sehingga bertambah-tambahlah rasa syukur mereka di dalam kehidupan keseharian mereka. Kami mau membawa program-program pelayanan-Mu, terutama dalam masa-masa pekan keluarga seperti ini. Biarlah penghayatan kami akan keberadaan gereja-Mu, terutama Gereja Kristen Pasundan, terlebih di jemaat-Mu ini di GKP Tangerang. Tuhan berkati selalu, supaya melalui apa yang kami lakukan bersama-sama sebagai pelayan-Mu, sebagai majelis jemaat, sebagai komisi-komisi pelayanan, dan bersama-sama dengan kami semua sebagai jemaat-Mu, kami boleh saling topang-menopang untuk semakin membangun kemuliaan nama Tuhan melalui kehadiran gereja-Mu ini. Hari ini Tuhan, kami juga mau membawa bangsa dan negara kami dengan semua perjuangan bangsa dan negara kami untuk semakin mensejahterakan kehidupan negeri ini. Berkati para pemimpin kami, dan juga berkati semua perjuangan bangsa dan negara kami ini untuk melawan penyebaran pandemi virus corona.
Dan kiranya melalui perjuangan bangsa dan negara kami boleh menjadi bagian dari cara Tuhan untuk memulihkan keadaan di bumi ini. Inilah syafaat kami Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membawa rasa syukur kita di dalam persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7 akan menjadi nas persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tidak pernah terselami oleh pikiran kami tentang cara-cara-Mu dalam menyediakan berkat-berkat yang tidak pernah terlambat bagi kehidupan keluarga kami. Dan hari ini kami membawa rasa syukur kami Tuhan kepada-Mu yang menjadi sumber berkat kami. Biarlah melalui apa yang kami bawa dan berikan ini boleh berkenan di hadapan-Mu untuk membangun kehidupan keluarga jemaat-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kidung Jemaat 282 bait yang pertama menjadi pujian pengutusan bagi kita. 282. Bangunkan iman, pulihkanlah hati yang Tuhan tolonglah. Bangunkan iman, pulihkanlah hati yang ubahlah hatiku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah hati yang Mari kita melanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberkati dan memelihara kita. Tuhan akan selalu menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Tuhan akan selalu menunjukkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal.
dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin.